Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di Sekolah Pembangunan Jaya, saya akan membuat tutorial berkenaan dengan breakout room. Jadi salah satu fasilitas Zoom, dan ini yang saya gunakan adalah Zoom Unlimited Time, Zoom tanpa batas waktu. Jadi Bapak Ibu bisa meng-create breakout room. Fungsinya breakout room itu adalah untuk mengelompokkan siswa dalam satu kelas ini menjadi kelompok kecil-kecil. Kita bisa menentukan apakah siswa di kelas 5A ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, atau 5 kelompok, atau bahkan 6, 7 kelompok, kita bisa mengaturnya. Nah, kelebihannya breakout room adalah aplikasi ini, fasilitas ini tidak membuat anak-anak untuk keluar room terlebih dahulu, tapi tanpa mereka keluar, mereka kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Sehingga nanti setelah berdiskusi, kita bisa memanggil lagi ke ruang utama seperti ini. Jadi ibaratnya ini adalah kelas utama, dan breakout room itu adalah kelas kecil-kecil untuk mengelompokkan anak-anak agar diskusinya nanti mereka bisa lebih efektif. Di breakout room, mereka nanti ada yang menjadi host, kemudian bisa share screen juga bisa coret-coret di note ya, seperti itu. Bagaimana? Kita lihat di sini ada fungsi breakout room. Kita klik, kemudian kita lihat di sini ada 19 partisipan dan kita akan membuat kelompok kecil sebanyak saya akan membuat kelompok kecil sebanyak 5 kelompok kecil, sehingga dalam satu kelompok kecil itu akan ada 3 sampai 4 partisipan per ruangan kecil. Kita, Bapak Ibu, guru, kita bisa membuat anak-anak ini bergabung di kelas otomatis atau kita pilih secara manual. Misalkan manual itu Naomi, Leti, Rafael, dan Ryan di kelompok 1, seperti itu. Itu manual. Naya, Dewa, kemudian Gaby, Vela itu ada di kelompok 2, itu bisa secara manual. Tapi kalau secara otomatis seperti ini ya. Kemudian create room, kita lihat apa yang terjadi. Mereka partisipan akan mendapatkan undangan untuk join dan mereka akan bergabung di kelasnya masing-masing. Kita lihat, klik seperti ini tampilannya. Jadi room 1 nanti akan ada Fanny, Argia, Vela, dan Gaby. Kelompok 2, room 2 ada Wisnu, Aisar, Juwon, dan Naomi berturut-turut sampai kelompok 5. Kita lihat, kemudian open all room dan mereka akan mendapatkan undangan. Kita lihat previewnya, mereka akan join. Anak-anak silakan join ya, undangan sudah Pak Fajar sebar. Nah, mereka join. Mereka ketika join nanti akan tandanya seperti ini. Nah, ini Fanny sudah join, dia sudah mengklik. Nah, secara tampilan di kelas saya otomatis anak-anak akan hilang karena anak sedang menuju ke breakout room atau ruangan kecil-kecil. Dan fasilitas ini, Zoom Unlimited Time ini, memungkinkan kita untuk join di kelas kecil. Misalkan saya akan join di kelasnya di ruangan kecil ini, diskusi kelompok room 1, saya tinggal klik join, atau room 2 kita bisa menengok di room 2, room 3 juga kita bisa. Misalkan kita mau melihat diskusi kelompok 5, maka kita tinggal klik join. Nanti setelah kita join di kelompok 5, kita bisa kembali lagi ke ruangan kelas utama dan join kembali ke kelompok-kelompok kecil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam proses ini, mereka sedang berdiskusi. Kita akan melihat, nah ini ada Nina, not join. Maka kita lihat, Nina ada di kelompok tadi, kelompok 5 yang kurang. Maka kita bisa membuat klik, masukkan dia ke room 5. Nina, kamu bisa join ya, klik undangannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan join di kelas, nah ini Nina sudah join di kelompok 4. Saya akan mencoba join di room 4, kelompok 4 ya, atau ruang kecil-kecil. Kita bisa lihat. Kita tunggu. Saya sedang join di ruangan 4.
proses ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi nanti pada saat kita di kelompok 4, saya akan bertemu dengan para peserta rapat di kelompok 4 dan mereka sudah melaksanakan diskusi. Nanti saya akan tanya hasilnya bagaimana, nanti mereka presentasi lagi di kelompok besar. Fasilitas ini cukup membantu sekali Bapak Ibu. Nah, ini adalah breakout room di kelas 4. Jadi ruangan kecil-kecil di kelas 4 ya. Di kelompok 4 maksud saya seperti itu. Nah, ini mereka sedang mendiskusikan tentang sesuatu hal ya. Nah, ini saya akan lift di ruangan tersebut. Dari ruangan tersebut kita lift ke breakout room. Jadi menuju kelas utama kita. Jadi ini ada return to main session. Jadi kita kembali ke kelas utama ya. Kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu, kita bisa nantinya mengajak mereka untuk presentasi ya. Jadi breakout room ini memungkinkan kita mengajak satu orang dari kelompok 1 ke kelompok 2. Kita bisa memasukkannya di sana. Jadi seperti model pembelajaran think pair share ya, itu ada. Nah, ini saya kembali ke ruangan utama. Di ruangan utama ini ada anak yang sepertinya belum join. Nah, maka kita bisa menjoinkan kembali ya. Kita bisa masukkan ke kelompok ini. Anak ini kita masukkan ke kelompok ini. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan kembali lagi berdiskusi. Nah, untuk mengakhirinya kita cukup klik close all room. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita close all room, ruangan kecil-kecil kita tutup, maka semua anak akan kembali lagi ke kelas utama. Nah, ini sangat efektif sekali Bapak Ibu Guru, di mana fasilitas breakout room di Zoom Unlimited Time ini sangat membantu sekali untuk kita Oh ya. Jadi Bapak Ibu, fasilitas di breakout room ini sangat membantu sekali bagi anak-anak atau bagi guru untuk berdiskusi ya. Sekarang saya akan tanya ke anak-anak, bagaimana anak-anak pengalaman diskusinya? Keren nggak? Seru ya? Iya. Tadi siapa yang jadi host? Kelompoknya seru ya. Sekarang Pak Wajar tanya. Tadi kelompoknya Naya diskusi tentang apa dan siapa yang jadi host?
Kalau kelompoknya aku sih nggak tahu siapa yang jadi host, soalnya aku nggak lihat di partisipannya. Oh Jadi gitu. gitu, Pak. Ya. Jadi Banyak kan teman-teman saya kelompok yang lain saja. Jadi Bapak Ibu guru, saat kita membuat breaking room tadi, breakout room, jadi anak-anak itu ada yang jadi host, terus kemudian ada yang diskusi ya, istilahnya diskusi kelompok kecil ya. Begitu Bapak Ibu guru, tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk meng-create proses pembelajaran yang lebih menyenangkan di Sekolah Pembangunan Jaya. Terima kasih juga anak-anak ya, Pak Fajar. Sudah record ini untuk video tutorial bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kita lanjutkan proses pembelajaran ya.